Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari Fisika 2, materi ke-10, yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu merupakan rangkaian yang terdiri dari 3 buah komponen listrik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor RLC, dan yang dihubungkan ke sumber tegangan V. Rangkaian RLC pada arus searah dapat dilihat pada saat saklar S ditutup, waktunya itu T sama 0, I sama dengan epsilon per R. Ini pada saat saklar S ditutup. Setelah saklar ditutup, berdasarkan hukum Kirchhoff, diperoleh epsilon IR ditambah Q per C. Jadi, pada saat T itu sama dengan RC, muatan kapasitor bertambah sekitar 63%. Itu tadi rangkaian arus searah pengisian kapasitor. Lalu bagaimana untuk pengosongan kapasitor? Dapat dilihat pada saat saklar ditutup, muatan pada Q0, kita hukum Kirchhoff diperoleh itu 0 sama dengan IR plus QC. Sedangkan tadi itu sama ya, dimana RC itu adalah P, konstanta waktu kapasitif. Jadi pada saat T-nya sama dengan RC, muatan kapasitor berkurang menjadi sekitar 63%. Sedangkan pengisian bertambah sekitar 63%. Rangkaian RL pada arus searah. Jika sebuah rangkaian itu tanpa induktor, arus mengalir dan naik dengan cepat sampai ke nilai tetap epsilon per R. Bagaimana jika dengan induktor, maka akan timbul sebuah tegangan gerak elektrik imbas, yaitu epsilon L. Dari hukumnya sendiri, tegangan gerak elektrik ini akan menentang kenaikan arus, yang berarti polaritas tegangan gerak elektrik imbas akan menentang polaritas tegangan gerak elektrik baterai. Sehingga kecepatan pertambahan arus menjadi kurang cepat dan tegangan gerak elektrik imbas diri epsilon L menjadi lebih kecil. Jadi arus di dalam rangkaian mendekati nilai ER secara asimptotik. Tegangan dan arus bolak-balik AC. Jadi tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus di suatu titik yang besarnya berubah terhadap waktu dengan fungsi sinusoidal. Dengan ini puncaknya Vt sama dengan Fm cos theta, dan It maksudnya ini tuh waktu maksimal, ini waktu minimumnya, Im cos theta. Lalu tegangan dan arus efektif. Tegangan atau arus bolak-balik selalu berubah tiap waktu. Biasanya dinyatakan tegangan atau arus bolak-balik dalam rata-rata atau sering disebut tegangan arus efektif atau tegangan arus RMS, root mean square. Dengan arus maksimumnya itu penggunaan persamaan seperti ini, menjadi seperti ini. F RMS sama dengan 1 per akar 2 VM. Ini maksimum dan ini yang minimumnya. Rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL akan timbul sifat hambatan oleh induktor yang disebut sebagai reaktansi induktif atau XL. Besarnya reaktansi XL itu sama dengan omega L, dan pada rangkaian RL, fase tegangan akan mendahului arus sebesar theta, di mana tan theta sama dengan XL reaktansi induktif per R, atau menjadi FL per FR. Nah, selanjutnya pada rangkaian RC akan timbul sifat hambatan oleh kapasitor yang disebut sebagai reaktansi kapasitif XC. Besarnya reaktansi kapasitif itu XC sama dengan 1 per omega C. Pada reaksi rangkaian RC, fase arus akan mendahului tegangan sebesar theta, di mana tan theta itu XC per R sama dengan FC per VR. Dan
dapat lihat bahwa gambar pasornya ini mengarah ke bawah untuk RC, sedangkan untuk XL reaktansi induktif itu mengarah ke atas. Kenapa? Karena ini menggunakan XL reaktansi induktif mengarah ke atas, sedangkan reaktansi kapasitif dia mengarah ke bawah. Jadi gambar pasornya akan mengarah ke bawah. Selanjutnya rangkaian seri RLC. Pada rangkaian RLC adalah hambatan total yang disebut sebagai impedansi dengan satuan Z. Dengan persamaan penting juga ya untuk mencari impedansi, itu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Dengan tan tetanya itu XL dikurangi XC per R. Jadi sifat rangkaian ini tergantung dari besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Ini induktornya, kapasitornya. Lalu untuk sifat rangkaian seri RLC sendiri itu juga XL lebih besar reaktansi induktif, lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian induktif itu dan V mendahului I sebesar theta. Jika sebaliknya, maka akan bersifat kapasitif dan I mendahului V sebesar theta. Jika nilainya sama, akan bersifat resistif. V serta I itu akan menjadi sefasa. Frekuensi saat kondisi ini terjadi disebut frekuensi resonansi. Untuk besar frekuensi resonansi itu bisa menggunakan omega L dikurangi 1 per omega C sama 0, atau omega sama dengan akar 1 per LC. Faktor daya. Daya listrik hanya timbul pada resistor dengan besar gaya P sama dengan FR dikali I sama dengan F dikali R per ZI atau menjadi F dikali I dikali cos theta. Dan faktor theta cos theta itu disebut sebagai faktor daya. Untuk gambar arus, gambar pasornya itu seperti ini. Sekian dari saya mengenai penjelasan materi terakhir dari fisika 2. Sekian, mohon maaf bila banyak salah kata atas penjelasan saya dari materi 1 hingga materi 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.